Gaya ya. Wah, ini kehormatan nih. Produsernya idola saya ini. Ya itu prosedurnya. Ya, yang Mahal ini bayaran. Mahal. Tapi dia memakai gajinya untuk membiayai kita juga. 70-30 ya. Ya Mas ya? Hah? 70-30 ya. 30 publishing dong. Oke, Pak. Dah. Yakin kamera Bapak udah nyala? Yakin, oke. Hai, kita bertemu lagi dalam Sofi Nafi Talks, You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang luar biasa menarik. Sudah lama ingin ngobrol dengan beliau, tapi baru kali ini dapat kesempatan karena ya waktu juga kan jadwal. Rian Eki Pradipta. Bener ya nama panjangnya itu ya? Betul, Mas Sofi. Atau yang kita kenal Rian The Massive. Scorpio Gang. Oh, iya. Mic-nya digeser. Ya, mic-nya digeser sedikit. Bentar. Scorpio Gang. Jadi lahirnya Bentar, ya. November. Jadi kalau ngomongin ulang tahun selalu aku ingat beda sehari soalnya sama Mas Pop. Iya kan? 17, 16, 10. 10, wow. Iya. Seenggak percayanya pada zodiak, tapi sesama Scorpio itu biasanya saling mengetahui. Saling mengerti. Iya kan? Nggak boleh saling mendahului. Itu aneh banget deh. Tapi kalau ada teman-teman yang mungkin kebetulan bulan ulang tahunnya sama dengan kami, mungkin bisa relate ya. Iya sih sebenarnya gitu. Lo termasuk yang ini nggak? Katanya Ya. orang Scorpio itu fokus, pekerja keras, tapi juga bercandanya nyinyir. Ya, Scorpio. Sebenarnya aku tidak pernah bisa menilai diri sendiri ya sebenarnya. Cuma kalau kata orang, aku pernah ketemu sama yang Titi Puspa kan Scorpio juga. Iya. 1 November kalau nggak salah. Itu dia bilang Scorpio itu wedan katanya. Orang-orang gila. Ya mungkin gilanya ini lebih ke apa ya? Kalau aku sih kata teman-teman selalu orangnya tuh terlalu yakin dengan mimpi ya. Maksudnya kalau ingin mencapai sesuatu tuh aku selalu bilang bisa pasti. Iya. Jadi kalau yang lain tuh nahan-nahan, kalau aku enggak berangkat. Iya. Kayak Pasti kemarin. bisa kok gitu Iya, ya. pasti bisa. Jadi kayak punya keyakinan tuh kayak bukan 100% tapi 1000%. Iya. Atau mungkin 1.000.000% gitu. Iya. Jadi tapi bersyukurnya punya karakter seperti ini karena di band ini yang punya semangat yang berapi-api itu aku. Jadi kayak aku merasa jadi nggak nabrak karakternya karena yang satunya kan ada yang nahan, yang satu lebih ngitung, yang satu lebih sabar, yang satu lebih apa. Jadi aku merasa karakter seperti ini kayak ternyata malah menjadi Motor. Iya, jadi kayak saling melengkapi lah. Iya. Di bandmu di The band, Massive ya. Dan memang kata orang ya mungkin agak egois juga ya, tapi egois itu bukan yang tanpa alasan. Kalau misalnya tidak masuk akal, biasanya aku akan mempertahankan pendapatku. Tapi kalau misalnya aku dapat masukan dari Terima kasih. silakan. Maaf ya, ini dapat masukan dari hotel yaitu pisang goreng dan sandwich. Makasih ya. Iya. Tapi kalau dapat masukan, Yang masuk akal dan itu kamu dengerin kan? aku dengerin. Nah. Gitu. Tapi kalau ngomongnya udah nggak jelas, udah pasti aku tinggal lah pokoknya. Iya. Gitu. Apa ya, kayak orang one track mind gitu kita ya. Kalau udah maunya itu, enggak, gue bisa lihat visionnya. Mungkin lo belum bisa lihat. Just trust me. Yang ini trust me gitu ya. Agak semi cenayang sedikit. Tapi entah kenapa teman-teman yang sering punya pengalaman sih, maksudnya apa yang aku omongin hampir kejadian terus dan sampai akhirnya mereka sudah hampir tidak pernah membantah lagi apa yang aku omongin gitu. Itu artinya ada kuasa lidah tuh, kuasa mulut. Berarti kita harus hati-hati kalau ngomong. Kalau kita ngomongnya jelek. Betul, makanya aku sangat menjaga sekali apa yang aku ucapin tuh benar-benar aku pikirin karena aku nggak mau itu menjadi doa ya. Iya, wicaramu kamu perhatikan. Sejak umur berapa tuh kamu memperhatikan itu? Itu dari Kan Scorpio muda tak mungkin memperhatikan itu. Dari SD sih. SD? Iya, dari SD tuh aku udah selalu ngomong yang baik-baik dan yakin dengan sesuatu ya. Ada yang ngajarin tuh waktu itu? Atau kamu tiba-tiba Nggak ada sih. Nggak deh, kayaknya harus begini gitu nggak? Nggak ada sih. Mungkin secara tidak sadar mungkin orang tuaku ya yang ngajarin ya. Tapi aku kan lupa ya orang tuaku ngapain aja waktu aku kecil tuh apa yang mereka omongin gitu waktu masih
Kecil, TK atau TK. Di bawah 5 tahun. Tapi yang aku rasakan tuh kayak aku tuh punya keyakinan yang besar gitu ketika ingin mencapai sesuatu dari dulu. Entah itu misalnya aku ikut lomba gambar saat itu, entah kenapa dari ribuan anak-anak kecil itu aku kok yakin aku bisa menang gitu. Dan ternyata benar gitu. Mungkin gini buat teman-teman biar mungkin bisa mengerti bahwa kok sombong banget sih, yakin banget bisa menang. Mungkin lebih ke gue yakin di tempat ini, di waktu ini harusnya memang ada aku di sini gitu ya. Kalau bisa dijelasin lebih ya. ke percaya dengan kemampuan yang aku miliki. Jadi misalnya gini, aku tidak akan melakukan sesuatu kalau aku tidak bisa. Nah, karena ini adalah kemampuanku atau keterampilan yang aku miliki. Jadi aku merasa aku yakin bisa. Tapi kayak misalnya contoh, kalau aku nggak akan pernah bisa kerja kantoran gitu yang di balik. Udah tahu kan. Ya. Dan jujur aku kan orangnya gaptek. Ya. Aku tidak mengerti komputer, aku tidak mengerti laptop. Sampai sekarang aku nggak bisa nyetir, nggak bisa naik motor. Nggak bisa nyetir? Nggak bisa. Serius? Iya. Nggak ada keinginan juga pengen belajar nyetir? Males? Waktu itu sempat mau belajar, tiba-tiba istri bilang, udahlah kamu bikin lagu aja yang banyak. Nah, itu lebih penting daripada kamu belajar nyetir, ntar malah kemana-mana katanya. Oh, gitu. Nah, lebih ke ternyata sebenarnya jujur kalau ngelihat kondisi di Jakarta juga sih sebenarnya, akhirnya aku juga merasa kayaknya udahlah, aku mendingan kalau di jalan dengan tidur, memakai waktu itu untuk istirahat gitu. Dan tapi bersyukurnya karena otak kanan terus yang diasah, jadinya aku kalau bikin lagu cepat. Jadi memang benar-benar yang dalam waktu cepat tuh bisa bikin lagu gitu. Iya. Itu sih yang Rian The Massive ini singer songwriter yang sangat produktif, juga pebisnis yang sangat produktif, karena kemarin baru aja kita ngobrol-ngobrol sama Ryan yang adalah your partner ya, Semesta ya. Ya, aku bikin label namanya Semesta. Ryan salah satu artis yang kita kontrak juga. Ya. Lalu ada I'm Forever. Yes. Nah, itu alhamdulillah sudah 110 cabang. Awalnya karena kamu suka makan ayam atau? Jadi sebenarnya pandemi itu mungkin bagi banyak orang pasti bisa menjadi hal yang atau menjadi situasi yang berat ya. Aku pun saat itu berat sebenarnya, tapi tetap bersyukur karena pandemi aku jadi bisa membuka pikiranku juga bahwa saat itu ternyata musisi itu hanya bisa hidup yang benar-benar hidup ya dari manggung ternyata. Ya. Tapi ketika berhenti manggung bingung. Ya. Karena royalti kan 3 bulan atau 6 bulan sekali kan. Baru turun. Betul. Sedangkan hari-hari. Kalau hari-hari kan kita harus terus gimana manggung. Caranya Ya. mendapatkan penghasilan. Ya. Nah saat pandemi itu jujur 3 bulan shock. Sampai akhirnya ya untuk sementara menjadi pedagang dulu ya. Pedagang itu maksudnya menjual barang-barang yang ada di rumah dulu. Oh iya, gitar hilang berapa? Gitar hilang berapa? Jadi pengen tahu. Ya gitar banyak yang sempat aku jual, tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi, bisa buy back lagi karena ya alhamdulillah setelah pandemi kan udah mulai balik lagi ya. Hikmahnya adalah pandemi aku jadi menjadi orang yang tadinya jujur introvert banget, jarang bisa ngobrol sama orang. Hidupku cuma musik aja, cuma main musik, manggung, rekaman, bikin lagu, udah itu aja terus. Nggak pernah tuh bertemu dengan orang-orang yang baru atau bertemu dengan... Jarang gaul di luar The Massive? Jarang. Main gitu jarang? Jadi hanya The Massive dan keluarga, istri, anak-anak? Iya. Nongkrong jarang banget. Kebetulan juga tidak suka sesuatu hal yang terlalu... Rame gitu. Jadi kayak misalnya di bar atau itu aku kebetulan memang ya tidak merokok dan juga tidak minum juga gitu. Jadi nggak pernah pas dengan situasi itu. Jadi pas pandemi karena banyak waktu, akhirnya aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman sebagai musisi, bertemu dengan orang-orang di luar circle musik. Didorong oleh apa itu sampai keluar? Ya, karena pandemi dan aku harus bisa tetap survive. Kan? Oke. Saat itu berarti kepala keluarganya yang lagi bicara nih ya? Karena saat itu kan kita udah nyaman dengan penghasilan dari manggung banyak. Oh udah kebayang tuh sebulan 15 kali 10 kali off air, pemasukan berapa. Tiba-tiba kan stop. Tuhan kasih kita istirahat untuk nggak kerja dulu, manggung. Tapi ternyata juga di situ
aku seperti diuji juga sebagai kepala keluarga ya, untuk gimana caranya tetap bisa menghasilkan. 3 bulan awal masih jadi pedagang, jual-jual barang yang di rumah. Tapi setelah itu aku mencoba untuk keluar dari circle musik, bertemu dengan circle yang nggak pernah aku sentuh sebelumnya. Ya, bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, dan ternyata mereka melihat The Massive tuh, oh ternyata segini ya mereka menghargai The Massive ya, luar biasa gitu. Kita tuh sangat dihargai ternyata. Aku kan nggak tahu seberapa orang menghargai aku di luar musik ya. Ya. Ternyata mereka tuh benar-benar yang appreciate banget. Dan akhirnya aku mencoba untuk aku kan jujur insting bisnis itu belum terlalu aku asal, karena memang fokusnya di musik aja kan. Sampai akhirnya pandemi, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan para pengusaha-pengusaha, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi. Jadilah beberapa bisnis, salah satunya ada label, record label, terus ada F&B, I Am Forever, dan ternyata berjalan. Lalu kamu jadi komisarisnya Smash Hub juga yang aku lihat. Betul. Apa sih Smash Hub itu? Smash itu kayak dia tuh awalnya sebenarnya mau jadi aplikasi untuk UMKM. Iya. Jadi kalau ibaratnya kalau Halodoc kan itu kan kalau misalnya kita sakit itu kan nanyanya ke aplikasi itu kan. Nah ini kayak UMKM yang bingung mau misalnya bagaimana membesarkan si produknya mereka, atau misalnya mereka mau pembiayaan, mungkin karena UMKM-nya memang secara produk bagus, tapi mereka bingung nih mau pemasaran seperti apa. Nah itu akhirnya terciptalah ide membuat si Smash Hub tersebut. Nah itu juga ketemu juga sama pas pandemi juga, ketemu sama anak muda, dia punya visi yang sangat ke depan ya. Dan ternyata kan memang kalau UMKM memang ini salah satu hal yang menjadi concernnya Presiden juga ya. Ya. Karena kan cukup besar kan, ya. dan menjadi tulang punggungnya UMKM waktu kita pandemi. Ya. Iya. Betul, jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu bisnis yang mungkin akan besar juga, dan tapi memang niatnya adalah gimana caranya bisa membantu banyak orang kan, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ya. Itu menjadi salah satu hal yang aku buat juga saat pandemi. Jadi dan alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Kesabaran kita selama kemarin pandemi 2 tahun akhirnya sudah mulai menuai hasil gitu. Aku tertarik deh dari cara ngobrolnya Rian dari tadi, runut gitu ya. Kalau menerangkan sesuatu tuh ini gini, nah ini hasilnya gini nih gitu. Kamu tuh anak keberapa sih? Anak pertama dari 5 bersaudara. Saling mengenali kalau sesama anak pertama. Kayaknya serius bang. Anak pertama. Ya? Udah pertama Scorpio lagi. Kebayang nggak seriusnya kayak apa? Orang serius banget. Kalau dia anak pertama Scorpio tapi anak bungsu. Jadi dia lebih fun. Ya. Aku selalu ngerasa kalau orang-orang ketemu kita berdua gitu ya. Kalau belum kenal banget selalu berpikir ya memang dia yang lebih funnya. Aku yang kayaknya lu kaku banget dijadi orang. Padahal sebenarnya kalau udah kenal enggak. Kamu pernah nggak dibilang gitu sama orang? Kalau udah kenal banget, hancur juga sih sebenarnya. Iya. Kamu pernah nggak dibilang gitu sama orang? Kaku ya kalau ngobrol sama serius. Maksudnya, mungkin kalau ada yang lihat aku di interview sama podcast seperti contoh kemarin sih ada Grind Boys-nya Gofar Hilman dan Rico Lubis ya, itu yang komen tuh emang ini pada ngelawak, Riannya masih serius terus. Iya. Gitu, nggak tahu mungkin memang pembawaan kali ya. Tapi hal itu pernah membuat kamu merasa kurang pede nggak? Kayak, if only I was more fun ya. Kayaknya teman-teman lebih bisa deket sama gue. Karena kalau nggak tahu, gue mungkin cewek ya. Jadi suka kadang-kadang, aku tuh fun loh. Tapi emang udah harus kenal banget. Kalau memang baru kenal service aja, aku lebih ke masih observasi gitu. Sebenarnya sih kalau aku berusaha menjadi, udahlah. Gini aja loh, maksudnya nggak perlu dipaksa untuk harus kelihatan jadi fun banget gitu, enggak gitu. Maksudnya dulu sempat juga ada beberapa orang yang komen gitu, komen gitu, malah udah lu gitu aja justru bagus, karakter lu begitu udah, nggak perlu yang jadi tiba-tiba nyablak atau apa gitu. Kamu ya begitu aja Rian. Karena aku juga
bingung juga kalau misalnya jadi yang kayak seperti terlalu fun atau ekspresif banget juga kayaknya nggak cocok juga. Oke. Jadi udahlah mengalir aja jadi yang seperti yang sekarang aja. Anak pertama dari 5 bersaudara, berarti ada adik-adik yang harus diurus juga selain keluargamu sendiri, bener ya? Kalau kakak kan biasanya gitu kan, dititipin adik-adik gitu. Kalau bandmu sendiri, The Massive, ini kan dari dulu selalu yang aku baca menekankan bahwa The Massive itu berlima aja ya, orangnya tuh berlima, dan cita-citanya adalah dari awal terbentuk sampai kapanpun nanti nggak akan pernah ganti personil. Benar nggak? Ya, berharapnya seperti itu. Sampai hari ini masih tercapai kan? Alhamdulillah sudah 20 tahun kita sama-sama. Jadi itu tetap dengan personil yang sama. Masih ya. Kok boleh tahu nggak awalnya itu kenapa bisa tiba-tiba punya itu lagi ngobrol terus pokoknya kita bareng ya brotherhood sampai kapanpun juga atau? Sebenarnya kalau cita-cita jadi musisi kan memang sejak SMP. SMP ya yang membuat aku pengen bisa bikin lagu pop itu ya salah satunya adalah Jikustik saat itu. Serius? Aku lengkap semua albumnya. Oh ya? Ya. Dari album 1000 tahun perjalanan panjang aku punya semua. Semua. Dan kalau ngomongin band dulu yang aku suka ya nomor 1 Jikustik, kedua Sheila on 7. Loh, malah? Iya. Biasanya ketiga, orang fans Dewa. berat Sheila. Aku Biasanya. Jikustik. Oh, Jikustik, oke. Entah kenapa, ini bukan karena prosedurnya Jikustik Iya, iya, bukan. Ex Jikustik, bukan. Bukan. Tapi karena emang beneran, ini cerita nyata gitu. Real, bener-bener aku tuh Suka suka dengan banget dulu. konsep Jikustik pada saat itu atau konsep lagu-lagunya. Oke, konsep lagu-lagunya. Di antara band-band yang hadir saat itu, aku pertama kali dengernya yang lagu Maaf udah pasti ya. Ya. Denger di radio. Deng 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 ya. Itu kok langsung suka. Dan Itu usia berapa waktu itu? Sorry, itu aku potong. tahun 2000 itu aku masih SMP kelas 1. Berarti kamu dengar di radio, Ya. anak umur SMP itu waktu itu udah punya ide nggak untuk cari tahu ini penulis lagunya siapa atau apa, atau cuma seneng lagunya aja? Terus nyanyi-nyanyi diulang-ulang di kamar Waktu mandi. itu pasti ya kan, kalau di zaman itu kan memang kita adalah penikmat musik yang memang harus tahu siapa penulis lagunya, siapa yang mixing. Itu sampai segitunya karena kan dulu kan Enggak sih Yan, itu karena lu aja kayaknya. Emang lu tuh serius di musik. Kalau anak Enggak. SMP lain tuh yang enak nih lagunya. Karena aku dari dulu emang sukanya ngumpulin rilisan fisik. Jadi, dulu kan aku belinya kaset ya. Iya, jadi lu kulitin kan tuh isinya, lu baca. Misalnya aku tahu tuh yang mixing Mas Lisa Pali ya. Denny Lisapali. Aku sampai apal tuh. Oh. Karena aku memang selalu pengen tahu, oh ini yang mixing ini, yang bikin lagu yang nyanyi waktu itu kan Mas Ica, oh ternyata ciptaannya Mas Wongki. Tuh. Anak SMP yang menurut aku luar biasa sekali observasinya, ya nggak sih anak SMP? Emang kamu waktu SMP udah ngeliat kaset orang begitu? Iya. Oh ya udah sama di kalian berdua. Ya udah. Jadi sebenarnya ya saat itu memang aku ngulik banget lah karena memang waktu kecil juga zaman masih SD aja, kelas 2 SD aku minta hadiah ulang tahunnya kaset. Oh. Mariah Carey waktu itu. Mariah Carey. Banget. Sama Bass Jam. Adon. Jadi ketika waktu itu kan SMP tuh udah mulai ngeband sebenarnya, SMP kelas 1. Terus ya salah satu lagu-lagu yang aku bawain dulu tuh ya Setia aku bawain saat itu. Sheila on 7 juga kita bawain juga, terus Tip X, Dewa udah pastilah. Terus Purpose Tiger Clan bawain ya? Enggak. Soalnya kan Padi bawain. Terus udah sobat Padi ya waktu itu ya? Saat itu ya pokoknya beberapa band-band yang memang sering diputar ya lagunya di radio dan juga ada di MTV ya saat itu. Itu band yang namanya Farijade itu bukan? Farajid. Udah, Farajid. Kok tahu ya? Tahu dong. Juga ya? Kan dari nama-nama personilnya kan, siapa? Fiza, Rian, ada Edi, ada Denny. Itu band itu, Farijid itu. Farajid, yang nyanyi lagu Setia, ya, nyanyi lagu Bass Jam. Menarik ya. Waktu itu akhirnya aku pecah tuh sama band itu, tapi sempat masuk ke sebuah band, tapi waktu itu vokalisnya banyak, ada 3.
ada 3. Termasuk Rian. Terus Rian. Ya. Terus akhirnya aku kayak ada yang pengen aku nggak di situ lah saat itu ya. Karena mungkin karena aku hampir semua lagu-lagu yang bikin aku, terus saat itu aku dianggap Itu kayaknya orangnya. Kita undang orangnya. Kita undang. Mungkin dia hadir hari ini. aku dianggap lagu-lagunya tidak sesuai dengan umur karena masih SMP kan. Kok lagu lu cinta-cinta? Oh, udah cinta-cinta tuh kamu bikin lagu. Suka sama seseorang gitu-gitulah. Nah, di situ aku kayak ngerasa agak sedikit kecewa lah, kok lu bilang lagu gue jelek gitu. Maksudnya karena kan buat aku karya itu ya ya buat aku ya karya aku bagus gitu, karena namanya juga anak kecil, apa saya masih SMP ngerasa lagu dia bagus aja gitu, tapi pas dibilang jelek tuh kayak kecewa banget. Scorpio lagi dibilang gitu. Maksudnya. Terus jadi aku, Kiki, sama Rama akhirnya sepakat untuk yuk kita bikin band yang serius yuk. Kita pengen rekaman, pengen bisa lagu-lagunya diterima kayak Salon Seven, Jikustik. Ini masih umur SMP nih? Pada SMA? Itu udah SMA kelas 1. Ketemulah Rai itu dikenalin sama mamaku. Nah, mama. Iya, jadi kalau bokap itu prinsipnya adalah jangan sampai sekolah ganggu musik. Kayak bokap gue. Pimpinan, siapa nama bapakmu? Om siapa? Kalau Mas Silver tuh manggilnya Ayah Daniel, yang disiplin ini kita tuh dulu walaupun band amatir ya, tapi sudah disiplinnya udah kayak Band beneran. profesional. Jadi kayak misalnya kita udah punya jadwal latihan itu di hari Rabu dan Jumat, terus hari Sabtu itu udah ikut festival. Siapa yang menginisiasi program itu? Latihan tiap ini lalu kita harus ikut festival tiap. Bokap. Jadi kalau Waduh, misalnya wamil ya ini ternyata band ini.